Halo semuanya, hello people with spirit of learning. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fikri, NBM 06 2018 107066. Pada kesempatan kali ini saya akan seperti biasa menjelaskan praktikum basis data. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 3, di mana di sini berstandar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI, di mana di sini menerapkan akses basis data, kedua menyusun fungsi file atau sumber daya pemrograman yang lain dalam organisasi yang rapi. Poin-poin yang perlu dilakukan di sini ada 100 poin, di mana kita dapat menerapkan grid 30 poin, lalu menerapkan update 50 poin, lalu ketiga menerapkan delete 20 poin. Jadi basic crude. Oke, pertama-tama kita ke praktikum model. Ctrl P, praktikum model. Nah, di praktikum model ini kita membuat yang namanya proses tour. Proses tour, di mana di sini kita memasukkan berupa nama, tahun, dan status. Status kita berikan default 0. Lalu kita kembalikan atau kita tampung fungsi database-nya di query, yang mana nanti kita sambungkan ke koneksi PHP-nya. Lalu proses store sudah, lalu store update. Di sini kita punya store update, di mana SQL-nya kita mengupdate praktikum, di mana kita men-set nama menjadi nama, tahun menjadi tahun, variabel tahun maksudnya, di mana ID-nya akan disesuaikan menurut database, dan kita simpan seperti biasa SQL-nya pada query. Lalu kita ada proses aktifkan, di mana di sini parameternya adalah ID. Di sini kita mengupdate praktikum, kita set menjadi 0, di mana yang awalnya 0 nanti kita update statusnya atau melakukan perubahan yang 0 itu menjadi 1, di mana disesuaikan dengan ID-nya. Lalu kita ada proses aktifkan. Selain proses aktifkan pasti ada proses nonaktifkan, di mana di sini kita men-set praktikum statusnya menjadi 0, disesuaikan dengan ID-nya, hampir sama dengan yang atas. Di sini saya sudah selesai mengoding sebelumnya, jadi saya buat laporan terlebih dahulu, jadi di video kali ini saya hanya menjelaskan saja. Lalu kita ada fungsi create, di mana create ini kita akan dilarikan ke view /praktikum /create.php. Lalu kita punya function store. Function store sendiri mempost ada nama dan tahun. Jika nama dan tahun sesuai, maka dia akan dilarikan ke praktikum, page-nya praktikum. Aksinya view, pesan yang ditampilkan adalah berhasil menambah data. Lalu kita ada fungsi get by ID, di mana kita memilih dari praktikum di ID-nya.
Lalu untuk SQL-nya ditampung seperti biasa di query, lalu query di fetch ASOC. Lalu kita ada function update. Function update ini untuk memproses data untuk diupdate. Jadi kita ada ID yang kita post, nama, lalu tahun untuk perubahan datanya. Nah, update itu sendiri nanti kita ambil dari ini, store update ini. Di update diambil dari nama, tahun, dan ID sesuai store update yang di atas. Nah, selanjutnya sudah update. Oh iya, habis itu kita ke aktifkan. Diaktifkan di sini kita mengambil ID atau mengget ID-nya. Jika sama sesuai proses aktifkan, maka dia akan berhasil. Jika berhasil, dia akan ke page praktikum, aksinya view, praktikum, view, dan menampilkan pesan berhasil mengaktifkan data. Sedangkan jika gagal, dia akan gagal mengaktifkan data dan akan memunculkan ID-nya ID berapa. Begitu juga dengan nonaktif, sama. Lalu ada edit, function edit, di mana kita mengget ID by ID-nya, lalu kita menginsert datanya, kita tampilkan di view praktikum edit.php. Oke, kita coba di sini praktikum modelnya, kelas praktikum modelnya. Lalu function yang kita coba adalah process tour. Kita coba ya, process tour. Nah, kita ambil sini, Ctrl C, kita copy, lalu kita taruh di sini guys. Oke. Nah, kita mau isi apa ini? Bentar. Kalau sini aku taruh di sini. Praktikum. Di sini ada nama, ada tahun ya. Status kita nolkan, nonaktifkan dulu. Jadi namanya misalnya basis data. Oh, jangan lupa ini guys. Nah, lalu tahunnya kita mau buat apa? 2021 bulan 5 tanggal 19. Kita coba ya. Ctrl S. Kalau kita jalanin di browsernya, gagal guys, bentar. Ini mungkin tahunnya, mungkin gitu aja. Kita tetap gagal. Oh, ini guys, dia salah pakai gini seharusnya. Nah, dia akan true. Kalau kita cek di database-nya, oke, kita berhasil meng-create database awal kita. Oke.
Itu sudah berhasil di proses store. Lalu selanjutnya get by ID. Get by ID ini kita nggak usah copy dari atas karena kita gampang aja ya. Get by ID, kita tulis 1. Lalu kalau kita get, kita Ctrl R. Nah, udah selesai ya guys ya. Dia di ID-nya 1, nama basis data, tahun 2021 0909, statusnya 0 ya guys, statusnya 0. Dan oke, lalu udah kita store update guys, store update, ada nama, store update nama, misal kita ganti kecil, basis data ya guys, tahun kita juga ganti 2020 gitu ya, 2020 0707, lalu ID-nya 1. Nah, ini tadi yang sebelumnya 2021 0909, terus namanya itu basis data, B sama gedenya kan, B sama D nya itu gede, kita ubah guys menjadi kecil. Jadi kita Ctrl R, dia true, kita lihat di database. Nah, basis data B sama D nya jadi kecil, tahunnya juga jadi 2020. Oke, udah berhasil guys. Lalu selanjutnya kita update proses aktifkan. Proses aktifkan. Nah, satu aja ya guys ya. Kita cuma punya satu praktikum, dimana statusnya ini masih kosong. Kalau kita aktifkan, Ctrl R, dia tetap true. Kita coba. Nah, statusnya sudah berubah menjadi 1 guys. Aktifkan. Lalu selanjutnya proses nonaktifkan. Kalau kita ganti nonaktifkan, harus reload dulu ya. Kita reload. Ini udah true. Kita balik. Nah, ini guys, statusnya jadi 0. Lalu sudah ubah file dalam folder view praktikum, edit.php, lalu index.php. Jadi kita hanya merubah 2 guys, edit sama index.php yang ada di praktikum view. Jadi kita tutup dulu ini, coba, terus kita ke index praktikum view, terus tadi guys, benar, index praktikum view sama satunya edit.php praktikum ya guys, jangan sampai ketukar praktikan. Nah, ini praktikum view, lalu indeksnya praktikum view. Kita coba tampilkan. Praktikum view itu adanya di ASLab. Kita harus login ASLab dulu, 07072 misalnya. Ini dia.
data praktikum, tambah praktikum, data praktikum. Ini guys, next PHP, page praktikum. Kita di sini punya basis data tadi, ini tanggalnya, terus indeks. Nah, di sini kan kita udah merubah guys. Seperti biasa, nomor kita mulai dari 1, jadi dia auto looping guys, dimana data sebagai row, kita panggil datanya sebagai row kan, di row nama, terus tahun, row tahun. Di sini kita merubah string waktunya menjadi ini guys, D besar itu dia merubah ke hari, terus D kecil itu tanggalnya pakai 07, kalau M gede itu bulan tapi pakai nama bulan gitu. Kalau kita pakai kecil dia bakal berubah jadi ini guys. Nah 07, aku lebih seneng pakai D aja. Nah, 07 jadinya Juli. Kalau Y kita ganti kecil, jangan begini guys. Nah 20 aja. Nah asik guys. Jadi biar kita tahu, kita pakai D besar. Ini bebas sih, kalian mau otak-atik juga bisa gitu, diubah-ubah. Terus row status, status apakah sama dengan 0? Jika iya, dia posisinya tidak aktif. Berarti sekarang dia kan sedang 0 ya. Berarti dia posisinya tidak aktif. Nah, kalau misalnya kita jadikan 1, misalnya ini 1 ya, 1, maka dia akan aktif guys. Nah, aktif. Kita jadikan 0. Klik. Nah, kalau ini kita jadikan 1, jadi statusnya 0, jadi statusnya aktif. Kita coba di database. Nah, di database itu tidak update guys, jadi itu cuma tampilan aja. Makanya kita balikan ke 0 untuk pengujian. Nah, untuk mengaktifkan kita harus klik ini, aktifkan, dimana page-nya praktikum dan aksinya itu aktifkan, ID-nya ini ID 1 ya, ID 1, basis data itu ID-nya ID 1. Oke, kalau kita aktifkan dia bakal berubah aktif. Nah, kita coba di database-nya. Nah, dia berubah. Kalau diklik itu di praktikum model tadi, jadi diaktifkan. Nah, kalau get ID-nya sama di proses aktifkan, maka dia akan memunculkan berhasil mengaktifkan data. Nah, ini berhasil mengaktifkan data. Sudah ya guys ya. Lalu selanjutnya adalah edit guys. Edit.
edit.php. Edit.php, kita lihat indeksnya dulu. Indeks routingnya praktikum edit praktikum model edit. Nah, ini dia ke view praktikum edit.php. Ini ya guys ya. Kita klik edit. Nah, ini kan kecil. Kalau misalnya aku balikin lagi ke besar, kasih data biar lebih Ctrl S. Sorry guys, kalau pencet cancel, balik ke sini lagi. Kalau kita mau ganti tanggal bisa berubah. Today misalnya, nah, di hari ini tanggal 19. Kita coba mulai besok Jumat ya, pas kita praktikum sekalian. Kita simpan. Nah, dia akan memunculkan berhasil mengubah data. Dia berubah guys, hari Jumat, terus 1 Mei, besok Jumat. Kita praktikum itu kan hari Jumat. Basis data, D-nya gede, D-nya gede. Oke, sudah. Jadi sudah berhasil. Kalau misalnya kita tambah praktikum, coba ya, praktikum misalnya pemrograman terstruktur, itu kita mulai hari ini sama, tapi kita ubah minggu kemarin misalnya 14. Kita simpan. Nah, posisinya adalah tidak aktif. Nah, ini kalau kita mengaktifkan salah satu yang lain akan mati guys. Misalnya kita coba aktifkan. Nah, basis datanya otomatis mati. Kalau kita nonaktifkan, nah mati semua. Kita cek di basis datanya, udah berubah guys. Oke, sudah berubah. Terus kita pindah ke modul model. Ctrl V, modul model. Di sini di modul model kita dimulai dari prosesor ya guys. Seperti biasa prosesor. Get last data dulu. Setelah indeks, dimana SQL-nya select modul ID dari ID atau sebagai ID atau aliasnya lah. Aliasnya kita ganti ID, modul nama sebagai nama. Dari modul kita joinkan ke praktikum di dalam modul praktikum_id sama dengan praktikum.id, di mana praktikum statusnya yaitu 0. Kita mengorder text limitnya sama dengan 1. Terus kita bikinkan $query, di mana di sini kita mengkoneksikan ke database yang akan menyimpan query berupa $SQL, di mana $query nanti menampung atau men-fetch ASOP. Di sini menampung associative array. Gitu. Terus ada prosesor, modul, nama praktikum, values-nya berupa modul, ID praktikum, return, koneksi, terus query-nya dari SQL ini. Proses delete juga sama, langsung aja dia mendelete dari ID-nya. Jadi ketika dia ngecek ID-nya berapa, dia langsung delete guys. Terus get praktikum, dia memilih praktikum di mana yang statusnya adalah 1 atau hidup guys. Oh iya, kita aktifkan salah satu guys, Petruk ya. Kita coba nyalakan. Terus di sini ada create, dia mengambil
praktikum yang aktif, ya, status dilarikan ke create.php. Lalu selanjutnya ada function store, di mana $modul itu mempost modul, praktikum mempost praktikum, get last data itu mengambil dari get last data. Di mana jika get last data sama dengan 0, maka dia akan melakukan perulangan, guys. I sama dengan 1, I kurang dari modul, dan I plus plus. Namanya berubah modul, titik I, atau jumlahnya tadi, lalu mempost ke proses store nama praktikum. Lalu jika selainnya, maka dia akan memecah namanya berupa modul, modules itu 1 plus 1, namanya berupa modul, lalu jumlah modulnya berapa, post ke proses store atau yang di atas tadi. Jika post, maka headernya page index.php, page.module, dan aksinya view, pesannya berhasil menambah data. Jika gagal, dia akan ke create, pesannya gagal menambah data. Lalu terakhir adalah delete. Delete di sini kita cuma manggil proses delete, di mana kita mengambil ID-nya. Kalau berhasil menghapus data, dia akan memunculkan berhasil menghapus data, dan sebaliknya. Nah, dia akan muncul di create.php. Oke, lalu kita coba model proses store. Misal proses store. Kemudian ya udah kita matikan. Misal proses store ini proses store ID praktikumnya 1, modulnya guys, dan tanda proses store nama modul berupa string, ya, misalnya modul 1 gitu ya guys, modul 1. Kita pakai nama yang jelas biar mudah untuk kita mengerti. Modul 1, oke, kita coba running. Dia true guys, dia true. Kalau kita coba lihat di proses store tadi, di modul berarti guys, di modul. Nah, udah muncul ya praktikum ID 1, modulnya modul 1. Oke, kita bisa. Nah, setelah proses store sudah, lalu proses delete. Ini cuma 2 ya guys, proses store, lalu proses delete aja.
di proses delete. Kita pilih ID-nya, guys. Nah, kita pilih ID-nya. Di sini kita pilih ID 1. Oke. Nah, dia true, kita lihat balik. Nah, dia akan mendelete nama modulnya, guys. Oke, selanjutnya kita ke view modul, index seperti biasa, index sama index saja, index sama create PHP. Kita tutup dulu. R, kita modul ya, data modul. Modul di sini ada index sama create. Dimana indeks PHP itu ini berupa ini, guys. Nah, di sini kan data kita masih kosong ya, guys. Di sini nanti kita memanggil sesuai nama praktikumnya apa, terus namanya, guys. Terus create juga sama, data row-nya berupa ID, value-nya berupa ID, lalu yang ditampilkan itu namanya. Jadi kita create data modul, nama modul, kita mau tambah berapa modul, misalnya 2 modul gitu ya, 4 modul lah, biasanya 4 modul. Kita simpan. Nah, muncul seperti ini. Nama praktikumnya apa, lalu nama modulnya apa. Nah, ini kita udah aliasin tadi di sebelumnya, jadi dia berubah sebenarnya. Kalau misalnya kita Ctrl R, nah dia akan muncul modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Kalau kita hapus modul 4, misalnya berhasil menghapus data, kita Ctrl L, nah dia cuma 1, 2, 3. Lalu daftar prak model, praktikum model sudah, ya. Sekarang kita ke daftar prak model. Di sini kita ada proses verif dan unverif. Verif di sini biasa kita update, kita men-set datanya menjadi 1 sesuai ASLAB-nya, di mana ID-nya sama dengan 1. Jadi ASLAB ini sesuai ASLAB yang memverif. Lalu tampung seperti biasa di query SQL-nya. Lalu unverif berarti kita mendelete nilainya. Lalu update daftar prak, di mana kita men-set statusnya menjadi 0. Lalu ASLAB ID-nya juga 0,
di mana sesuai ID. Kita tampung di query SQL update. Lalu untuk verif kita mengget ID, lalu untuk ID aslab sessionnya aslab ID. Jadi untuk proses verif unverif ini harus melalui session aslab dan sesuai ID-nya. Nanti kita ke proses verif. Begitu juga dengan unverif. Sessionnya ini berupa ID praktikan. Oke, kita nyoba seperti biasa. Ini dulu manual. Lalu tes daftar modal sudah. Verif unverif. Kita punya praktikan ya. Kita masih kosong praktikan. Jadi kita coba isi kita praktikan. Kita coba logout daftar praktikan dulu. Misal nama Ahmad Fikri, CM07066, nomor telepon 0822. Oke, ini 138. Oke, kita daftar. Kita login aslab 702 misalnya. Nah, kita udah punya praktikan guys. Proses verif 1 satu ya Pak. Isinya 1, aslabnya ini aslab dengan ID 1. Bentar. Aslab Michael itu ID 2, berarti kita kasih 2. Oke, coba Ctrl R. Lalu kalau kita buka di daftar praktikan praktikan karena praktikum belum ada, jadi masih true aja. Tapi kalau misalnya kita hapus ini kan ya guys, R apa benar. Daftaran praktikum. Kalau kita unverif, oh ya guys, sebentar, praktikan 1. Bentar. Itu dia true. Bentar. Kosong 6. Dia harus daftar praktikum dulu. Struktur daftar, kita logout, baru bisa login aslab.
kedua. Hasil praktikum. Ini kalau misalnya kita tadi verif, dia di daftar prak itu otomatis berubah ya guys. Nah, kalau misalnya kita matikan, nah dia muncul, dia mendaftar di strukdat. Kalau ini dia otomatis statusnya akan 0 atau dimatikan. Oke, terus nah dia harus di verif dulu atau dia mati kan posisinya. Oke, lalu kita ke index.php daftar prak, kita ke index.php daftar prak. Nah ini nama praktikan sama nama praktikumnya. Nama praktikan, nama praktikum, aksinya verif sama unverif. Kalau dia 0, dia sedang tidak verif, kalau tidak aktif, lalu kita klik verif. Nah, kita rubah, kita lihat, dia menjadi 1 guys. Lalu selanjutnya sudah kita ke out model. Out model PHP, kita mulai dari start praktikan. Kita ada proses start dulu sebelum start praktikan. Di sini kita ada parameter nama, npm, nomor HP, password. Berisi value string semua. Store praktikan, kita mempost semua datanya ke database. Oke, kita coba. Cuma ada 2 ya guys, berarti kita ambil contoh ini aja. Satu dari 3 misalnya. Nama Taufik, terus npm-nya 06 2018 1 06 07052 nomor HP 899 22 499. Kita coba. Oke, control R. Oh, false guys. False ini kenapa ya? Pas nama, npm, nomor HP, password, store praktikan. Bentar.
insert into perhatikan nama Taufik Ardianto. Stop post, artikan. Nah, apa yang nggak bisa ya? Oh, ini ganti nama guys. Jadi insert into proses store. Perhatikan. Kita coba nanti kalau misalnya ganti kalau misalnya refresh tes bisa guys, tadi ada yang salah itu berupa seharusnya muncul diperhatikan. Nah ini tes. Lalu kalau kita start perhatikan, sudah ya, sudah guys, itu aja proses start perhatikan. Terus kita ke ASLab model, Ctrl V ASLab model, get modul, perhatikan ini proses store nilai. Dimana kita memilih select from nilai, dimana modul sama dengan ID modul dan praktikan ID sama dengan ID praktikan. Cek, cek apa variabel cek di sini berupa query SQL check. Jika SQL check sama dengan 0, maka akan menginsert data. Jika tidak, dia akan mengupdate data atau nilai. Terus di sini ada store nilai, dimana di sini mempost di modulnya dan mengget di ID-nya. Kalau nilai juga mempost di nilai, datanya berupa proses store nilai. Nah, berarti kita di sini cuma butuh proses store nilai aja, guys. Coba proses store nilai. Proses store nilai. Kita kasih nilai 80. Nah, dibuktikan. 1, modulnya modul 1. Oke, kita Ctrl S, dia true, lalu kita lihat di nilai. Belum keluar guys. Tekan ID 1, dia modul. Oh, modulnya adanya modul 2 guys. Nah, tadi apa? Oh, modulnya modul 2. Nah, Ctrl
R true, lalu kita ke nilai baruan, kita kosong, cek modul 2. ID modul matikan ID. Oh bentar, karena itu tadi kita matikan praktikumnya kalau nggak salah. Oh, sudah benar. Seharusnya ada di sini guys. Misalnya kita coba edit. Oh jadi dia itu nggak ada guys, nggak ada apa ya, nggak ada nilainya mas ya. Kalau misalnya ini sebenarnya udah berhasil, dia udah melakukan perubahan. Misal kita ke asset model, bentar. Oh bentar. Bapak model, oh, udah matikan out model. Oh ini out modelnya tadi kita tutup guys. Aduh pantesan dia ngelupin terus ya. Bapak udah kita nyalakan. Nah ketika kita oke terus kita lihat di nilai akan muncul guys. Nah nilainya 80. Oke, kita lanjutkan ke ya. Ini yang mempas nilai dasar model. Lalu set model udah, view asset, terus dulu kita ke praktikan model guys. Ctrl P praktikan model. Nah praktikan model kita ada nilai praktikan, proses update, dimana kita pengen mengupdate default berupa nama, npm, nomor HP, password, ID. ID di sini untuk sebagai ID berapa dia yang akan dirubah gitu. Lalu diedit, di sini sesinya praktikan ID, kita menginsert datanya, kita dilempar ke edit, lalu diupdate, kita di sini mempost ID, nama, password, nomor HP. Lalu ada proses store praktikum, ID praktikan, dan ID praktikum parameternya. Store praktikum sendiri kita mempost praktikum dan sesinya praktikan ID untuk mendaftar praktikum. Kita mulai dari sini guys. Proses update nama,
2018 terus untuk nomor HP tak ganti 08 tok, passwordnya tak ganti 1234, terus ID nya 1, itu kan nama aku dewe ya, praktikan, namanya gede. Ketika tak Ctrl F dia true, ketika tak reload dia berubah dari 088. Udah selesai. Terus saiki proses praktikum. ID praktikannya 1, ID ku dhewe. Terus ID praktikum sing nyala. Praktikum nyala itu 2 apa 1 ya gitu ya. Jadi tak nyalakan dulu. Ctrl R, dia bakal true. Terus selesai praktikum model. Coba get pendaftaran praktikum. Praktikum basis data 1.0 sing yang daftar ke pemrograman terstruktur, ID praktikumnya 2, statusnya 1. Oke, sudah. Terus wis selesai guys. Kita tinggal mengubah file routing. File routingnya sendiri sudah tak ubah. Jadi di PHP index.php ya ini guys. Jadi kita sesuaikan aja. Kan ini udah sesuai kan. Login aslab itu login aslab, login praktikan out aslab, out praktikannya out praktikan, logout ya logout, store praktikannya daftar praktikan, store praktikan ya store praktikan. Terus aslab view berubah menu aslab.php, terus view itu index, nilai ke nilai, create nilai, store nilai ke store nilai. Praktikum itu ya aslab role-nya, terus view itu index, create, store, edit, update, aktifkan, deaktifkan, nonaktifkan. Modul ya sama, view index, create, store, delete. Praktikan ya sama, ketika page-nya praktikan, aksinya barangan view. Kalau view ya di index, kalau edit ya di edit, update ya di update. Kalau praktikum ya praktikum, daftar praktikum ya daftar praktikum, store praktikum ya store praktikum. Kalau nilai praktikan ya nilai praktikan. Daftar pakai gitu. Role-nya slide. Daftar ini ya view, kita hapus ya ini. Ya. Oke, kita simpan. Kalau verif ya verif, kalau unverif ya unverif. Udah selesai. Nah, ini kita coba aja, tapi kita bersihkan dulu aja guys, kayak apa ya, ini kita dulu lah. Ini benose praktikan iki ya dihapus aja, delete
truncat. Nah, ini kita ngapus semua datanya, guys. Praktikum ini nggak usah kayak nilai ya, kita hapus truncat nilai. Oke, kita hapus modul ya, dihapus ya, truncat modul daftar prak. Ini kita juga truncat dulu lah, truncat daftar prak. Ini kosong ya, ini kosong. Aslet biarin dulu, biarin aja, jadi ada 2 aslet. Jadi kita coba dari awal. Ini ada yang nyala ini. Oke, terus kita Ctrl R, kita lompat dulu, nanda login aslet 72 itu aslet Michael. Terus data praktikum di sini ada 2 ya, kita aktif no, aktif, kita aktifkan sing basis data, kita aktifkan. Modul masih kosong. Nah, modul kita tambah nasi 4 di sini ya, 4. Oke, hasil. Terus karena modul data praktikum masih kosong soalnya gak ono praktikan nih. Kita logout, terus kita daftar praktikan. Ini jenengku guys, seperti biasa Ahmad Fikri Arasyad 07066. Ini tak ganti ya 123 baik, terus sama download. Nah, telepon klik daftar, atas login praktikan, ambil juga nama login, benar ya, edit profile ya, tak ganti ini apa. Nah, nomornya kita read only guys, jadi nggak bisa diganti. Kita simpan. Nah, ada berubah, save. Lihat dimatikan. Nah, itu Ahmad Fikri guys. Start logout, langsung praktikan 96. Nah, terus memperbarui. Terus kita ke praktikum, kita belum punya praktikum, kita daftar praktikum, pilihannya yang 1 tok, basis data bener ya, sesuai yang tadi. Kita lihat profile masih kosong, kita udah punya praktikum, cek nilai masih belum ada. Nah, itu kita harus verif dulu guys di aslab 07072 login, terus data praktikan. Nah, ini masih kosong, masih kosong, harus di verif dulu. Nah, kemudian lagi kita verif. Nah, oleh aslab Michael ini pas tak klik, oh, ada ya, kita tak logout, terus tak ganti aslab Alan misalnya ya, aslab Alan. Nah, itu nggak ada guys, nggak ada pendaftarannya. Setelah logout, login aslab. Ini bentar, 07072 terus data modul. Ini udah ya, data modul, data praktikum udah. Nah, ini ngisi nilai praktikannya ya. Modul 1 90, modul 2 misalnya, modul 2 100, modul 3
5, terus modul 4. Modul 4 itu ini 75. Oke, update guys. Terus kita logout, kita login praktikan 07066. Kita lihat praktikum, garis data, kita cek nilai. Nah, bisa update ya guys ya. 90, 100, 85, 75. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.